Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya Mutiara Rahmat Putri dalam mata kuliah pendahuluan oceanografi. Kali ini kita akan membahas mengenai definisi oceanografi itu sendiri. Dalam bab 1 ini, kita akan membahas definisi oceanografi. Apakah arti kata oceanografi? Secara harfiah atau tata bahasa, kata oceanografi terdiri dari kata ocean dan grafi. Ocean berarti lautan dan grafi berarti gambaran, sehingga secara tata bahasa kita dapat mendefinisikan oceanografi adalah gambaran atau deskripsi mengenai lautan. Kita lanjut. Apakah oceanografi itu? Tadi kita sudah mendefinisikan bahwa oceanografi adalah suatu deskripsi atau catatan mengenai lautan yang terdiri dari karakter fisik, kimia, serta biologi, dan juga geologi sebetulnya di lautan. Istilah ini kurang tepat dalam menjelaskan penelitian ilmiah tentang lautan, karena hanya berdasarkan deskripsi dan catatan atau teori-teori dasar tentang lautan itu sendiri. Padahal dalam mempelajari atau melakukan penelitian ilmiah, tentunya kita juga harus dapat memberikan perhitungan secara kuantitatif dan juga penjelasan secara teoritiknya. Lalu kita juga mengenal istilah oceanologi, yaitu studi ilmiah lautan dengan mengaplikasikan ilmu-ilmu dasar seperti fisika, kimia, matematika, dan lainnya pada semua aspek yang ada di laut. Berikut ini adalah beberapa definisi mengenai kebumian, mulai dari oceanografi, geofisika, oceanografi fisik, dinamika fluida geofisika, dan hidrografi. Anda dapat mempelajarinya satu persatu sehingga dapat membedakan aspek-aspek yang dipelajari dalam keilmuan ini. Klasifikasi oceanografi sendiri terdiri dari oceanografi fisika, oceanografi kimia, oceanografi biologi, dan oceanografi geologi. Serta kita akan mengenal juga aplikasi oceanografi atau yang dikenal dengan rekayasa laut. Dari keempat aspek ini, maka kita dapat mempelajari fisika oceanografi, yaitu semua sifat fisik air laut meliputi salinitas, temperatur, densitas, cahaya, dan suara yang berada di dalam laut. Demikian pula dinamika lautnya yang terdiri dari arus laut, pasang surut laut, dan gelombang laut. Dalam klasifikasi kimia oceanografi, kita akan mempelajari juga mengenai komponen kimia atau elemen kimia air laut, sifat kimia air laut, materi anorganik dan organik, nutrien, serta siklus nutrien yang ada di laut. Beberapa hal yang kita pelajari dalam biologi oceanografi yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan biota di dalam laut. Spesies tumbuhan di dalam laut, spesies hewan laut, lalu bagaimana makhluk hidup di laut beradaptasi, ekologi laut, serta farmakologi laut. Dalam klasifikasi geologi oceanografi, kita belajar mengenai sejarah terjadinya lautan, struktur dasar lautan, lempeng samudra, topografi, dasar laut, dan beberapa contoh kita akan melihat aplikasi mengenai koral dan sedimen sebagai perubahan iklim dan lingkungan. Selain dari keempat bidang tersebut, subbidang tersebut, kita juga akan mempelajari interaksi bumi, laut, dan udara,
yaitu komponen interaksi laut dan udara seperti adanya angin akan menimbulkan arus laut, adanya curah hujan yang cukup besar akan menimbulkan salinitas yang lebih rendah, dan juga interaksi daratan, laut, dan udara, yaitu seperti terjadinya siklus biogeokimia dan fisik dari lautan. Kita juga akan mempelajari El Nino Southern Oscillation atau yang dikenal dengan ENSO, dan juga dipole mode. Mengapa kita mempelajari lautan? Laut itu penting untuk seluruh kehidupan di planet ini. Karena kita bisa lihat kehidupan berasal dari laut, aktivitas tanaman di laut juga akan sama fungsinya menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh binatang atau makhluk hidup yang ada di dalam lautan. Laut juga sebagai sumber makanan dan memiliki diversitas yang sangat beragam. Dan adanya interaksi laut dan atmosfer akan mengatur iklim yang ada di dunia. Kunci iklim di masa lampau dan perubahan iklim di masa sekarang dapat ditemukan juga di dalam laut. Berikut beberapa contoh gambaran pemandangan dari pantai-pantai dan laut yang ada di Indonesia, serta hewan-hewan laut yang ada di dalam hewan-hewan yang ada di dalam laut. Kembali ke bumi kita, maka bumi seharusnya disebut lautan, kala hampir 70% bagian dari bumi ini terdiri dari lautan. Dan bagian laut yang terdalam ada di Transmariana, yang jika kita bandingkan dengan di permukaan, maka 3 kali lebih besar dibanding permukaan tertinggi di bumi ini. Persepsi manusia tentang laut telah berubah dalam beberapa tahun terakhir ini, di mana banyak sekali hal-hal yang masih misterius di dalam lautan. Dengan demikian, maka memerlukan perkembangan sains yang lebih baik untuk mempelajari lautan itu sendiri. Namun demikian, dalam melakukan riset di lautan, kita memerlukan biaya yang sangat besar dan memiliki tantangan tersendiri. Sebagai ringkasan pada segmen ini, maka kita akan mempelajari bahwa oceanografi sangat perlu untuk kehidupan manusia. Dan dalam oceanografi ini kita akan mempelajari juga 4 ilmu dasar yang semuanya diterapkan di lautan, yaitu oceanografi fisika, oceanografi kimia, oceanografi biologi, oceanografi geologi, serta aplikasinya dalam rekayasa kelautan. Terima kasih.